Dalam rangka mensukseskan pilkada serentak yang akan jatuh pada tahun ini, jajaran kepolisian Polda Sumatera Selatan bersama Dewan Masjid Indonesia atau DMI mengajak warga untuk berpartisipasi serta turut mensukseskan pilkada. Dalam fokus group discussion yang bertema larangan berpolitik praktis di masjid bertujuan agar sarana tempat ibadah seperti masjid atau tempat ibadah lainnya serta sekolah-sekolah tidak dipakai sebagai tempat menyampaikan visi dan misi para elit politik. FGD yang dihadiri oleh Kepolisian Perwakilan Dewan Masjid Indonesia mengharapkan pada KPU Bawaslu akan mengawasi langsung jalannya pemilu yang dibantu aparat kepolisian dan TNI untuk mengamankan jalannya pemilu serentak nanti. Dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan datang akan menjadi pemilu yang demokratis, jujur, aman, serta kondusif. Bahwa kita memiliki pengalaman, kita memiliki rasa, pernah merasakan bagaimana kita melewati pilkada pilpres yang sudah kita lewati itu. Nah, kejadian-kejadian hal tersebut ini kan menjadi ikhtibar pembelajaran kita ke depan ya, bagaimana kita Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan merapatkan barisan. Fokus grup discussion ini, Dewan Masjid berharap bahwa pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan ini berjalan dengan kondisi adil, aman, dan beradab. Artinya kalau satu sisi ada harapan kita bahwa terjadi demokratis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kualitas dan produk yang siap bersaing di pasaran, para produsen produk makanan dan minuman yang tergabung dalam UKM IKM Nusantara Kota Palembang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan. Dengan mendatangkan pemateri yang berkompeten di bidangnya, peserta kelompok UKM IKM Nusantara mendapatkan pelatihan agar produk yang dipasarkan telah mendapatkan sertifikasi halal. Di hari berikutnya, peserta yang berjumlah 64 orang ini juga mendapatkan pelatihan tentang cara mendapatkan merek dan hak cipta. Anggota kelompok UKM IKM Nusantara Palembang kini telah berjumlah 300 orang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Selatan yang sebagian besarnya merupakan para pengusaha makanan dan minuman. Jadi kami ada 4 kegiatan, salah satunya yang hari ini adalah sertifikasi bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian yang kedua nanti kegiatan kami akan mengadakan bagaimana mendapatkan PET. Yang ketiga kami akan mengadakan kegiatan bagaimana mendapatkan hak cipta paten dari merek yang dipunya teman-teman, dan yang terakhir bagaimana kita mendapatkan izin MD dari BP POM. Dari Bank Sumsel Babel komitmen dan konsisten terhadap pembinaan UMKM, yaitu baik itu meningkatkan kualitas dan pembinaan terhadap pemasarannya dan channel distribusinya akan diperluas. Bukan hanya kita melakukan pembinaan pembiayaan, namun akan dilarikan kemana hasil daripada produksi daripada UMKM itu tersebut, dan itu kita carikan ke pihak lain dan kita berkolaborasi dengan UMKM yang lain dan juga yang berada di luar kota. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Usai purna tugas, Jenderal Bintang 3 Purnawirawan Susno Duaji menjalani masa pensiun dengan bertani atau bercocok tanam di kampung halamannya di Dusun Bandar, Kecamatan Depo Selatan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Mantan Kabareskrim Polri ini mengaku sangat hobi dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya di kebun. Selain kopi, jenis tanaman lainnya diantaranya vanili, karet, cabai, lada, dan pohon cendana serta gaharu. Tanaman-tanaman tersebut tentu saja menghasilkan pendapatan untuk hidup juga berbagi dengan petani. Misalnya untuk tanaman vanili, 1 kilogram bisa mencapai jutaan rupiah. Purnawirawan Komisaris Komjen Susno Duaji mengatakan bertani membuat badan menjadi sehat, bugar, dan menyenangkan karena sambil bermain bersama cucunya. Ia berpesan kepada anak-anak muda untuk tidak malu bertani.
Menurutnya, bertani adalah profesi yang terhormat tidak kalah dengan profesi lainnya. Banyak rumput karena musim cocok tanam vanili, kemudian cocok tanam cabai, tomat, kemudian bercocok tanam sahang. Bahasa orang sini sahang itu adalah lada. Nanti kadang saya jadikan lada hitam, kadang saya jadikan lada putih. Cocok tanam cengkeh. Cengkehnya kebanyakan kita tanam cengkeh Zanzibar. Kemudian bercocok tanam kayu yang langka. Kayu apa? Kayu gaharu dan kayu cendana. Nanti bisa kita lihat, kita syuting dekat dari sini, pinggir jalan juga, di Aldios juga, cendana dan gaharu. Jadi bukan sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya juga. Nah, saya suruh jejer pohon itu. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Kerajinan. Seorang ASN yang berdinas dan menjadi kepala bidang di salah satu instansi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kedapatan menggunakan narkoba bersama 2 orang pemandu lagu. Pelaku ditangkap setelah kedapatan menyimpan 4 butir pil ekstasi yang akan digunakan bersama pemandu lagu tersebut. Ulah nakal seorang ASN kembali mencoreng pemerintahan Kabupaten Lahat. Pasalnya salah seorang oknum kepala bidang yang berdinas di Bapenda Lahat kedapatan dan positif menggunakan narkoba bersama 2 orang pemandu lagu. Pelaku berinisial P ini ditangkap bersama 2 orang rekan kerjanya serta 2 orang pemandu lagu. Namun setelah ditangkap, 2 orang rekan P tidak terbukti dan negatif menggunakan narkoba sehingga hanya berstatus sebagai saksi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 4 butir pil ekstasi, 1 botol miras, 2 unit handphone, serta 1 unit mobil double cabin. Pada hari Jumat kemarin, Sat Narkoba Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang yang diduga melakukan transaksi narkoba. Hasil dari pemeriksaan tersebut, 3 orang ini bisa kita tetapkan sebagai tersangka. 1 orang ini berinisial F ini adalah seorang ASN yang bekerja di pemerintahan di Kabupaten Lahat. Pasal yang dikenakan adalah pasal 112 atau 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan 5 tahun dan maksimalnya 14 tahun dan 20 tahun. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Kepala Dinas PMD Rica Cahyadi meninjau langsung jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan di 12 kecamatan di 65 desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepala Dinas PMD Rica Cahyadi bersama pejabat dinas TNI Polri meninjau langsung di tempat pemungutan suara. Rica Cahyadi menghimbau kepada warga agar menciptakan suasana kondusif PAD pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Musi Banyuasin. Ratusan warga sangat antusias mendatangi tempat pemilihan suara di 60 desa dengan memilih bakal calon kepala desa yang mereka dambakan. Alhamdulillah dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 12 lebih ini pelaksanaan pilkades di 65 desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan alhamdulillah tingkat partisipasi sudah rata-rata di atas 80% sampai dengan jam 11.30 tadi. Insya Allah sampai dengan nanti tutupnya jam 13, insya Allah akan mencapai dari target yang kita inginkan minimal 95% daripada mata pilih yang ada di setiap desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah calon kaldes di 65 desa ini itu 254 calon kaldes yang berkompetisi untuk menjadi 65 kepala desa nanti. Usai pelaksanaan pemilihan kepala desa ini, bagi calon kepala desa yang terpilih rencananya akan dilantik secara serentak di bulan April 2020. Pemerintah Musi Banyuasin berharap suasana pemilihan kepala desa ini warga selalu tetap dalam suasana tenang dan nyaman. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Junjati Patra dan Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 tahun TV One bersatu untuk maju. Saya Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Kota Palembang, mengucapkan selamat dan sukses kepada TV One. Semoga menjadi TV andalan yang memiliki kontribusi yang luar biasa dan menjadi kontrol sosial buat kita semua bagi pemerintah dan pembangunan di Kota Palembang. TV One memang beda. Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar apel pasukan TNI Polri untuk mempersiapkan pengamanan Pilkades serentak, yaitu dilaksanakan di 65 desa di 12 kecamatan. Kapolres didampingi Kasdim 0401 Sekayu dan Kepala Dinas PMD memeriksa pasukan. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinam bersama Kasdim 0401 Sekayu Mayor Infantri Daud, Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin Richard Cahyadi melakukan pemeriksaan terhadap pasukan yang terdiri dari TNI Polri serta Linmas. Sebanyak 574 personil polisi dan 130 personil TNI serta 520 personil MIMAS dikerahkan untuk mengamankan pemilihan kepala desa serentak. Pilkades serentak di tahun 2020 di 12 kecamatan, ya, ada 65 desa dengan 153 TPS. Personil yang kita libatkan 574 personil, ya, di backup oleh Kodim 0401 sebanyak 130 personil, dan kita BKU-kan Brimob 100 personil. Selain gelar pasukan untuk pengamanan pemilihan kepala desa serentak, Kapolres Musi Banyuasin dan Dandim 0401 Sekayu bersama Kepala Dinas Pemerintah Desa akan turun tangan memantau jalannya Pilkades serentak di seluruh wilayah, khususnya di 12 kecamatan dan 65 desa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Junjati Patra dan Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bawaslu Ogan Komering Ulu menggelar sosialisasi Goes to Campus. Acara yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Batu Raja ini melibatkan mahasiswa serta seluruh pengawas pemilu yang ada di Oku. Dengan mengangkat tema peran serta kaum milenial menghadapi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kaum milenial dalam mengawasi serta dapat berperan dalam mensukseskan Pilkada Oku 2020 mendatang. Komisioner Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Baja mengatakan, jangan pernah hak pilih ditukarkan dengan barang atau uang, karena biasanya setelah pemilihan calon yang menang akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Rahmat juga mengingatkan kepada Bawaslu Oku agar lebih ekstra dalam pengawasan saat bulan Ramadan, termasuk masa sebelum Lebaran. Mahasiswa agar berkontribusi terhadap penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini, akan mengajak mahasiswa untuk aktif dalam mengawasi pilkada tahun 2020. Kemudian akan mengajak mahasiswa bahwa tanggung jawab pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi tanggung jawab seluruh komponen yang ada di masyarakat. Pada prinsipnya, bagaimana Bawaslu secara kelembagaan dapat mengikutsertakan para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, turut juga melakukan pengawasan pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Oku tahun 2020 ini. Karena peran aktif mahasiswa dalam hal pengawasan memiliki urgensi terkait sukses tidaknya proses demokratisasi yang dilakukan di Kabupaten Komering Ulu. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Bupati Oku Kuryana Aziz menghadiri acara Ramah Tamah dalam kisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Oku yang digelar di pendopo rumah dinas Bupati. Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja yang lama, Denny Arsan Fratika, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atas kerjasamanya selama ini.
Selama 3,5 tahun bertugas di PN Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai saat ini selalu dalam kebersamaan dan terjalin komunikasi yang harmonis. Ini adalah sebuah bentuk mutasi dari sebuah lembaga yang ini merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi untuk penyegaran dan untuk promosi. Nah ini kali ini untuk Ketua Pengadilan Negeri ini kedua-duanya ini promosi. Jadi kita ucapkan selamat kepada mereka berdua dan mudah-mudahan karirnya tetap akan cemerlang ke depannya dan insya Allah mereka berdua ini akan memiliki karirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Terima kasih, kami Ketua Pengadilan Negeri Rama berharap semoga nanti ke depan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja yang baru, Pengadilan Negeri Batu Raja tambah meningkat kinerja, tambah banyak capaian-capaian prestasi baik di tingkat Sumsel maupun di tingkat nasional. Itu saja. Terima kasih. Selamat untuk Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja yang baru. Dan saya bisa menjalankan dengan baik, bisa Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Empat Lawang yang ke-13 tahun 2020 berlangsung di lapangan kantor Camat Sikap Dalam dan dibuka secara langsung oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad. Pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Empat Lawang kali ini diawali dengan pemukulan beduk oleh Bupati Empat Lawang sebagai tanda dimulainya kompetisi Qori dan Qori'ah terbaik dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Ada 6 kategori yang diperlombakan dalam MTQ kali ini, di antaranya Tartil Quran, Hifzil Quran, Tilawah Quran, Fahmil Quran, Syahril Quran, dan Khoril Quran. Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan agar Qori dan Qori'ah yang terpilih dalam MTQ kali ini nantinya dapat membawa nama Kabupaten Empat Lawang ke tingkat provinsi maupun nasional. Visi kita Madani itu akan terimplementasi di bidang keagamaan. Kita ingin membumikan apapun ada itu. Kita berharap warga masyarakat Palawang itu tua muda pandai pintar mengaji. Salah satu dengan momentum MTQ. Kita berharap dari MTQ ini akan lahir para Qori-Qori'ah asal Palawang yang bisa menembus level nasional bahkan internasional. Dan itu bukan hal yang asing bagi Palawang. Sesuai dengan prioritas SAPO. Ya, ini adalah seleksi Tilawatil Quran, Qori-Qori'ah, Hafiz-Hafizo tingkat kabupaten untuk diseleksi ke tingkat provinsi. Selain MTQ, digelar juga pawai kafilah dari 10 kecamatan dan pameran kerajinan yang berasal dari seluruh desa di kecamatan setempat. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Akbar, TV One mengabarkan. Kedatangan Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Syaputra disambut dan langsung digotong oleh puluhan anggota Polres setempat yang telah menanti kehadirannya. Sebelumnya telah digelar tradisi pedang pora menyambut dirinya. Kapolres Muara Enim sebelumnya AKBP Afner Juwono bersama PLT Bupati Muara Enim Juarsa, Ketua Pengadilan Ahmad Nahrawi Mukhlis dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 menyambut kedatangan mantan Kapolres Oki ini. Pada acara ini disuguhi penampilan tari dan atraksi tradisi pedang pora serta pemberian karangan bunga oleh TK Bayangkari. Acara pisah sambut berlangsung hikmat dan haru. Harapan saya bahwa situasi keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Muara Enim bisa tetap kondusif seperti sekarang. Tidak ada terjadi konflik di wilayah Kabupaten Muara Enim, kemudian tindak pidana yang terjadi bisa kita cegah. Luar biasa Muara Enim tentunya ada di hati kami dan keluarga, karena selama kurang lebih 2 tahun kami menjabat, apalagi sebagai kepala satuan wilayah, tentunya banyak sekali suka, duka, kami banyak sukanya yang kami lihat. Ya, alhamdulillah selamat datang pada Kapolres yang baru.
dan tentunya semoga ke depan lebih sama-sama bersinergi lagi seperti sebelumnya. Memang pemerintah dengan Polres Muara ini luar biasa. Saya senang pemerintah mengucapkan selamat datang, selamat bertugas di Polres Muara ini. Selalu mengiring SKMH dan Nyonya Adinda Abdi. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Saya Kasat Pol PP Kabupaten Empat Lawang menghimbau kepada para pedagang hendaknya berjualan di tempat yang telah disediakan demi kenyamanan, keindahan, dan ketertiban kita bersama menuju Empat Lawang Madani. Kabupaten Banyuasin cetak rekor muri dengan kegiatan pengisian SPT tahunan 1.500 peserta secara serentak pertama di tanah air. Pemecahan rekor ini dilaksanakan di Gedung Graha Sedulang Setudung, Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani menerima penobatan rekor ini dari Senior Manajer Museum Rekor Muri Indonesia Awan Rahargo. Bupati menyampaikan pengisian SPT ini selain yang pertama juga yang terbanyak dilakukan oleh hampir 1.500 ASN dan masyarakat di Banyuasin dilakukan secara online melalui laman resmi DJP. Pengisian SPT dilakukan secara online karena lebih mudah dan aman. Tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pajak, dapat dilakukan di mana saja sepanjang ada koneksi internet. Pemecahan rekor muri pengisian SPT tahunan yang terbanyak di Indonesia ini. Hari ini untuk membangkitkan semangat, motivasi masyarakat kita untuk membayar pajak, juga untuk masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya pajak ini, karena kalau tidak membayar pajak bagaimana kita untuk membangun negeri. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan bahwa 80% pembangunan di Indonesia itu bersumber dari pajak, termasuk dana transfer untuk kabupaten kota. Apa harapan ke depan, Pak? Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Sekaligus pada kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, pengisian SPT ini bisa dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret untuk tahun pajak 2019. Kami mengimbau agar segera melakukan dan bisa dilakukan melalui e-filing lebih cepat lebih baik. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Ada yang unik dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, di mana terdapat desa yang calonnya hanya pasangan suami istri tanpa ada calon lainnya. Calon kepala desa pasangan suami istri ini terdapat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena dalam aturan tidak diperbolehkan calon tunggal, membuat Supriyanto yang merupakan calon incumbent mengajak istrinya sendiri untuk bertarung merebutkan kursi kepala desa. Yang ternyata peminatnya ataupun tidak ada lawan incumbentnya itu, sehingga sesuai dengan aturan itu tidak boleh nomor kosong itu tidak boleh, ada aturan itu. Sehingga dicarikan pasangan. Nah, pasangan silakan siapa mau calon, siapa mau dicalonkan oleh sang calon lainnya, dan siapapun terpilih dari pasangan-pasangan itu ya itulah yang secara sah itu akan dilaksanakan pelantikannya itu, Pak. Sebelum dari tanggal 5 Maret ini kami masih tetap kampanye mendatangi rumah warga, kurang lebih 600 rumah warga kami datangi secara bersamaan, dan juga sebelum dari pemilihan ini juga 1 bulan ini kami mengumpulkan masyarakat di rumah untuk bersilaturahmi. Nah, untuk menghadapi isi sendiri ini kampanyenya memang agak terasa ringan dikarenakan siapapun yang terpilih kami tetap legowo dan kami tetap ikhlas, dikarenakan walaupun saya jadi, istri saya tetap mendampingi sebagai ketua tim penggerak PKK. Walaupun istri saya yang menjadi, insya Allah saya siap mendampingi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
Wali Kota Palembang Harno Joyo mengunjungi Kampung KB Layang-Layang di Jalan Seitawar 2, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wali Kota Palembang menerima nota kesepakatan antara program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah dan pemerintah Kota Palembang, serta tanaman jahe untuk diserahkan kepada Ketua Kampung KB Layang-Layang. Gubernur Sumsel menyatakan sangat senang dengan semangat masyarakat untuk membenahi kampung mereka. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang pendidikan hingga kebersihan. Ini bahagia sekali aku dengan Pak Astor, dengan Pak Wali, lihat semangat masyarakat. Ternyata masyarakat itu kalau diajak untuk berbenah, semua mau. Mulai dari pendidikan, mulai dari juga kebersihan, kesehatan, ternyata berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Kampung Layang-Layang di Kelurahan 29 Ilir. Kampung KB luar biasa, datarnya 83%. Yang paling banyak inilah laki-laki. Mudah-mudahan dapat ditiru oleh kampung-kampung yang lain, dan kami juga terima kasih atas peran serta kita semua. Utamanya Universitas Muhammadiyah yang sudah juga ikut membina kampung ini, kelihatan bersih. Tadi sudah menyerahkan jahe dan yang lainnya Toler sedikit ya, makanya di kota pun kan perlu ada sentuhan seperti ini kan ya, di dalam-dalam begini. Saya kira sesuai dengan harapan bahwa ada wilayah yang cukup penting untuk diakses oleh warga, dan KB harus datang di sini tidak hanya kontrasepsi, tapi seperti yang saya Pak Gubernur tadi, harus menjadi kampung berkualitas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dalam rangka mewujudkan program 4 Lawang Madani, makmur, aman, damai, agamais, nasionalis, dan indah. Salah satunya yaitu dengan cara penertiban dan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang agar terlihat indah. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 4 Lawang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menempatkan dagangannya di atas trotoar jalan. Selain melakukan himbauan, petugas juga memperingatkan pemilik toko di sepanjang Jalan Abu Bakardin yang atap bangunannya menutupi trotoar agar segera membongkar atap bangunan tersebut. Bila dalam waktu 1 minggu para pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka petugas akan membongkarnya secara paksa. Instruksi dari Bupati bahwa Kabupaten Palawang khususnya Pasar Tebing Tinggi itu dikatakan semeraut, sehingga Bupati memerintahkan kami selaku Kasat Pol PP Kabupaten Palawang menegakkan perda 1 minggu yang ada di trotoar, limit ke pedagang harus yang atap melebihi trotoar harap dibongkar atau kami yang bongkar, limitnya 1 minggu. Pedagang yang kiri kanan yang melewatin, yang berjual di trotoar, juga bangunan di atas trotoar itu akan kami tertibkan. Kami di sini ada Dinas Perizinan, Dinas Perizinan yang kami mintakan untuk menjawab, menekan mereka. Dan tadi sudah kami laksanakan. Kami kasih dalam waktu 1 minggu. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan.